Pemirsa, virus corona ternyata bukan hanya menyebabkan orang sakit atau bahkan kematian. Bencana non-alam ini juga menyebabkan banyaknya mahligai rumah tangga menjadi rontok. Banyak istri menggugat cerai suami di beberapa wilayah dan daerah Jawa Timur. Bukan karena sang suami terkena virus, tetapi pekerjaan sang suamilah yang terkena virus alias menganggur. Seironi itukah mahligai rumah tangga orang zaman sekarang? Ataukah sekadar kasuistis belaka? Sorot mengungkapnya dalam pekan ini. Angka kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meningkat tinggi sejak 8 bulan terakhir. Baik kasus cerai gugat dan cerai talak tercatat ada 1.635 kasus. Sedangkan untuk data perceraian selama masa pandemi COVID-19, mulai Maret sampai Agustus mencapai 989 kasus. Faktor utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Madiun yakni masalah himpitan ekonomi. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Zainal Arifin, angka selama 8 bulan terakhir mencapai 1.635 kasus. Angka cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh istri selama 8 bulan terakhir ada 1.135 kasus. Sedangkan untuk cerai talak atau perceraian yang diajukan oleh suami selama 8 bulan terakhir ada 500 kasus. Jumlah perkara sampai saat ini ya sekitar 1.480 lah sekitar itu. Ya kalau dilihat dari cerai gugat tadi yang banyak kan cerai gugatnya. Jadi cerai gugat itu sampai bulan Agustus itu kan jumlahnya 1.125. Sedangkan cerai talaknya itu 500. Jadi kalau di Pengadilan Agama itu kan perceraian kan tadi itu ada 2 tadi itu dari cerai gugat dan cerai talak. Nanti kalau dilihat dari jumlah yang saya sampaikan tadi berarti cerai gugat yang diajukan oleh perempuan itu lebih banyak. Alasan faktornya apa sih Pak? Rata-rata. Ya yang utama yang menunjuk itu masalah ekonomi. Hampir sama dengan Kabupaten Madiun, masa pandemi COVID-19 berdampak pada sulitnya masalah ekonomi juga semakin menambah jumlah angka penyebab warga Gresik bercerai. Hingga September, total sudah ada 1.329 kasus perceraian, atau per bulan rata-rata di atas 300 orang yang mengajukan untuk bercerai. Di antara faktor yang banyak mempengaruhi penyebab perceraian, yakni faktor ekonomi, mencapai 630 orang. Lebih banyak dipengaruhi karena banyaknya angka pengangguran dan ketidakjelasan penghasilan karena COVID-19. Selain itu, gara-gara pertengkaran atau percekcokan terus-menerus, 326 kasus. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ada 266 kasus. Total jumlah janda baru di Gresik sejak Januari hingga September ini 1.329 orang janda. Jika dibandingkan pada tahun 2019, Januari hingga Desember, angka perceraian hanya 1.083 kasus. Sementara yang sudah kita lakukan bulan Maret-April itu kita coba untuk mengurangi pendaftaran. Karena saat itu pandemi baru mulai muncul. Nah, justru setelah pendaftaran kita kurangi dan kita kembali normal lagi seperti saat ini, ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap perkara pendaftaran maupun penyelesaian perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama Gresik. Bayangkan sampai dengan bulan ini pendaftaran itu sudah mencapai 2.300-an lebih. Di dalamnya ada perkara variasi, perkara perceraian, perkara pengangkatan anak, perkara dispensasi nikah juga lumayan agak cukup meningkat. Yang dulu kita stop supaya tidak menikah dulu karena ada pandemi. Saat ini ketika new normal, ya 1 minggu itu tidak kurang dari 4 atau 5 perkara dispensasi nikah kita selesai. Hari ini agendanya ikrar talak. Itu ya? Jadi kesini agendanya itu sekalian ngambil akte cerai juga. Gitu.
Sedangkan dampak Undang-Undang Dispensasi Kawin Nomor 16 Tahun 2019, angka permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik meningkat rata-rata per minggunya 5 perkara, yang sebelumnya hanya 1 hingga 2. Lalu bagaimana dengan angka kasus perceraian di Kabupaten Sidoarjo terkait pengaruh COVID-19? Tercatat sejak Januari hingga Agustus 2020, angka perceraian cenderung sama dengan tahun lalu. Namun, di bulan Agustus, pasca beroperasinya Pengadilan Agama mengalami lonjakan hingga 65 perkara dalam sehari. Rata-rata atau alasan utama perceraian dilakukan lantaran sang suami tidak ada penghasilan sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Paling tidak hal ini yang diakui oleh Elisa, warga Sidoarjo yang menggugat cerai suaminya. Gugatan cerai ini dilayangkan lantaran akhir-akhir ini, persisnya di saat pandemi COVID-19, suaminya tidak bertanggung jawab secara ekonomi kepada istri dan anaknya. Elisa berulang kali mengajak berdiskusi dalam menyelesaikan ekonomi keluarga. Namun tidak ada tanggapan yang pasti dari sang suami. Ditunggu beberapa minggu hingga berbulan, akhirnya Elisa terpaksa mengajukan gugatan cerai. Sejak adanya COVID ini kan suami kan penghasilannya sedikit. Nah, suami itu kerjanya tuh males kerjanya, Mas. Kan nggak ada penghasilan. Tak coba ngomong baik-baik gitu ya, enaknya gimana, tak usaha apa. Dia nggak mau tahu. Jadi kan kita kesulitan belanjanya, sekaligus untuk bayar sekolahnya anak nggak ada. Ya itu aja. Cuman kayaknya itu nggak tahu ya apa dia ada jalan lain atau gimana ya. Pokoknya nggak mau tahu keluarga gitu loh. Akram Udin, Humas Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo mengatakan, angka perceraian di Kabupaten Sidoarjo selama 8 bulan terakhir memang didominasi oleh istri atau 70%. Sedangkan cerai talak atau perceraian yang diajukan oleh suami hanya 30%. Jadi untuk bulan-bulan terakhir ini itu ada kecenderungan kurang lebih sama dengan yang lalu, tidak ada. Hanya memang waktu sekitar bulan-bulan 7, bulan 8 yang lalu itu pernah tiba-tiba melonjak. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu melonjak sampai 61 hari yang masuk. Kalau yang ini tadi saya periksa jam sekian baru 20. Kemarin 25. Jadi dia main 20-25. Jadi perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo ini pada umumnya karena faktor ekonomi. Dua-duanya, apabila istri yang maju juga mendalilkan suami kurang memberi nafkah, suami yang mengajukan cerai juga alasannya kurang lebih sama. Istri terlalu nuntut banyak. Faktor utama tingginya angka perceraian di Sidoarjo adalah masalah ekonomi. Seperti nafkah dari suami kurang mencukupi kebutuhan istri, suami yang sering mabuk-mabukan dan tidak bertanggung jawab. Cerai gugat pada Agustus ada 65 kasus, sedangkan cerai talak ada 38 kasus. Sedangkan kasus perceraian pada April dan Mei cenderung sama dengan tahun lalu. Cerai gugat hanya 25 kasus dan cerai talak ada 22 kasus. Namun, angka perceraian kembali landai pada September 2020. Lalu bagaimanakah dengan kota Surabaya? Apakah sama parahnya dengan kota Sidoarjo, Gresik, dan Madiun? Sorot akan mengungkapnya setelah yang satu ini. Angka atau tingkat perceraian di kota Surabaya tak kalah dahsyatnya dengan Gresik dan Sidoarjo atau dua kota penyangga kota Surabaya. Selama 4 bulan terakhir atau selama pandemi corona ini meningkat signifikan.
Faktor penyebab utama yaitu masalah ekonomi menjadi pemicu pasangan suami istri mengajukan gugatan perceraian. Dari data Pengadilan Agama Surabaya, sejak Januari hingga September mengalami peningkatan. Hanya sempat turun di bulan April dan Mei saja. Namun kembali meningkat signifikan pada Juni yang mencapai 852 perkara atau naik hampir 50% dibanding bulan Mei yang hanya 283 perkara. Angka tersebut terus naik pada Juli kemarin mencapai 942 perkara. Menurut Abdus Syakur Widodo, Panitera Pengadilan Agama Surabaya, meningkatnya perkara perceraian ini disebabkan 3 faktor. Paling dominan disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran mencapai 2.143 perkara. Disusul faktor ekonomi sebanyak 1.096 perkara. Dan faktor meninggal salah satu pihak ada 159 kasus. Untuk jumlah perkara di bulan Agustus sendiri mengalami penurunan di angka 115 perkara. Dikarenakan kantor Pengadilan Agama Surabaya sempat tutup atau lockdown. Namun bisa dipastikan jumlah perkara perceraian bakal kembali naik pada bulan September. Di tahun 2020 ini, pada bulan Januari Februari, meskipun sudah ada masa pandemi, tapi masyarakat masih belum ada kekhawatiran, sehingga penerimaan perkara masih normal, rata-rata itu 800. Baru dirasakan adanya peringatan pandemi ini menyebar kepada masyarakat, sehingga berpengaruh kepada pendaftaran perkara, yaitu pada bulan Maret dan April ada penurunan kurang lebih 50% dari 800 menjadi 500 dan sempat ke bulan Mei itu 283. Memasuki bulan Juni setelah diumumkan adanya new normal, maka ada lonjakan kembali, yaitu dari 200 menjadi 800, bahkan di bulan Juli itu ada 942. Dan di bulan Agustus, oleh karena adanya penutupan sementara layanan di pengadilan, memang ada penurunan karena tadi jam layanan juga dikurangi, yang dulunya rata-rata 800 menjadi hanya 100. Dan informasi data terakhir setelah kantor ini dibuka kembali, meskipun ada penutupan pembatasan jam layanan, perkara di bulan September sampai dengan tanggal 28 ini sudah kembali normal 868. Sementara menurut Agnes, salah satu perempuan warga Surabaya mengaku menggugat cerai suaminya karena kerap bertengkar dipicu karena masalah ekonomi. Saya digugat. Oh, digugat. Oleh suami. Itu masalah apa coba? Masalah ekonomi, Mas. Ekonomi. Ya. Apakah karena pandemi ini apa seperti apa ini? Mungkin selain itu juga mungkin karena saya belum diberi momongan, beliaunya mungkin merasa ingin memiliki momongan, tapi bukan berarti saya mandul. Saya 3 kali keguguran. Udah berapa lama menikah? Tahun kemarin itu masuk 8, Mas. 8 tahun pernikahan kami. Namun berbeda dengan daerah lain Kabupaten Tuban. Selama pandemi COVID-19, justru angka perceraiannya malah turun lumayan signifikan. Jika selama tahun 2019 angka perceraian mencapai 3.738 kasus, tahun 2020 Januari hingga Agustus dari data Pengadilan Agama Kabupaten Tuban atau selama pandemi virus corona, angka perceraian hanya 1.678 kasus pasangan cerai. Terdiri dari gugat cerai 1.140 kasus dan cerai talak 538 kasus. Memang data tersebut baru sampai Agustus, namun diperkirakan tidak akan bisa melampaui angka perceraian di tahun 2019. Hal ini jika dibagi rata-rata per bulannya.
Pandemi COVID bukan hanya menyebabkan rumah tangga seseorang runtuh. Di Ponorogo dan Madiun justru membuat pernikahan dini semakin meningkat. Dampak virus corona bukan hanya perceraian saja yang membuat naik, tapi sebaliknya membuat jumlah pernikahan dini naik signifikan. Kondisi ini terjadi di Ponorogo. Data dari Pengadilan Agama Ponorogo hingga Agustus 2020, jumlahnya mencapai 165 kasus pernikahan dini. Jumlah dispensasi nikah ini meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Ponorogo mencatat pada Januari hingga Agustus 2019 ada 78 pernikahan dini. Ironisnya, pada periode yang sama di tahun 2020 ada 165 pernikahan dini atau naik 2 kali lipatnya. Hal ini tentu saja patut menjadi kewaspadaan bagi orang tua untuk mengawasi pergaulan anak-anak mereka. Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Ishadi saat dihubungi via telepon mengatakan, peningkatan dispensasi nikah meningkat hampir 100% dari tahun lalu. Lantaran banyak yang hamil di luar nikah dan usianya di bawah batas usia nikah. Di tahun 2019 itu sampai dengan bulan Agustus itu hanya 54 perkara yang diterima itu. Secara keseluruhan sampai dengan Desember itu ada 97 perkara. Namun di tahun 2020 ini ada selisih yang cukup besar, melonjak banyak sekali. Dispensasi sampai dengan Agustus 2020 itu kita terima perkara dispensasi nikah sebanyak 165. Tingginya dispensasi nikah karena adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Batas usia perempuan menikah dari semula 16 tahun kini menjadi 19 tahun. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Madiun, di mana pernikahan dini melonjak 100% di masa pandemi COVID-19 dibandingkan kasus pernikahan dini pada tahun sebelumnya. Di mana dari bulan Januari sampai Agustus 2020 mencapai 120 pengajuan dispensasi kawin. Jumlah itu naik lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana selama tahun 2019 lalu jumlah pengajuan dispensasi kawin hanya 50 orang. Jumlah pengajuan dispensasi kawin paling tinggi terjadi pada bulan Juni, yakni ada 27 pengajuan. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Zainal Arifin, angka pernikahan dini ini dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya karena hamil di luar nikah, sebagian besar pengajuan dispensasi kawin karena adanya permintaan orang tua yang ingin menikahkan anaknya. Itu kalau dilihat dari persentase atau jumlahnya itu untuk tahun ini lebih banyak atau meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena ada aturan hukum bahwasanya orang yang mau nikah itu bagi perempuannya itu yang dulu itu adalah umur 16 tahun, sekarang itu ketentuannya adalah 19 tahun. Ya dorongan orang tuanya itu dan ketakutan orang tuanya. Orang tuanya jangan sampai anaknya itu terjerumus pada perbuatan yang melanggar syariat. Di samping ada beberapa yang istilahnya perbuatannya sudah menabrak hukum syariat. Biar tidak terlalu terjerumus lebih dalam, maka dia mengajukan dispensasi. Sama dengan Ponorogo, adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia perempuan menikah dari yang awal 16 tahun kini menjadi 19 tahun. Hal ini juga mempengaruhi naiknya pengajuan dispensasi kawin. Lalu benarkah tingginya perceraian di masa pandemi ini terjadi hanya di Jawa Timur atau Indonesia saja? Lalu apa solusinya?
Nantikan pendapat psikologi usai pariwara berikut ini. Tingginya angka perceraian di tengah pandemi COVID-19 ini ternyata tidak hanya terjadi di Jawa Timur. Sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat juga mengalaminya. Bahkan, angka perceraian di sejumlah negara di Asia dan Amerika juga cukup tinggi. Hal itu disampaikan psikolog Untak Surabaya Andi Matulesi bahwa masalah ekonomi masih menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di tengah pandemi COVID-19. Sebagian besar istri masih belum bisa menerima bila suaminya tidak bekerja akibat di-PHK oleh perusahaannya. Pemutusan hubungan kerja ini mengakibatkan suami lebih banyak berada di rumah. Seringnya intensitas pertemuan suami dan istri di rumah ini mengakibatkan kejenuhan hingga mengakibatkan stres dari salah satu pasutri. Kejenuhan pasutri ini semakin memuncak ketika keuangan mulai menipis hingga mulai muncul tindakan agresif dari salah satu pasutri. Jadi tingginya angka perceraian di hampir seluruh provinsi atau kabupaten di Indonesia itu terdeteksi dari banyaknya para perempuan yang mengajukan gugat cerai pada pengadilan agama. Persoalan ini menjadi penting karena ternyata pandemi itu telah meningkatkan jumlah angka perceraian. Problemnya memang ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang menjadi masalah utama. Utamanya adalah karena ada masalah ekonomi. Walaupun tidak murni ekonomi, tetapi persoalan ekonomi itu menjadi pemicu utama munculnya konflik-konflik antara pasangan suami istri. Apalagi kalau misalnya suaminya kemudian di-PHK, kemudian terjadi penurunan pendapatan, dan apalagi kalau misalnya pertemuannya menjadi intens di rumah sehingga akan muncul berbagai problem lain, misalnya kejenuhan, stres, cemas, dan tentunya juga biasanya yang muncul adalah keinginan-keinginan untuk saling bertindak agresif satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang kemudian memang persoalan pertama ekonomi, tetapi di dalam perjalanannya tidak hanya masalah ekonomi yang terjadi, tetapi juga masalah-masalah yang terkait dengan persoalan ekonomi tadi, gitu ya, yang kemudian pada akhirnya menyebabkan perceraian. Andi Matulesi menjelaskan, untuk mencegah terjadinya perceraian di tengah pandemi COVID-19 ini sebenarnya sangat mudah. Saat pasutri banyak di rumah, keduanya cukup saling komunikasi dengan tidak saling menyalahkan. Selain itu, pasutri mencari informasi yang positif terkait situasi pandemi COVID-19. Namun bila pasutri masih belum bisa memecahkan masalahnya, keduanya bisa berkonsultasi ke psikolog agar tidak terjadi perceraian yang tentunya tak hanya merugikan keduanya, tapi juga anak yang menjadi korbannya. Pemirsa, janji suci pernikahan ketika pasangan menikah harus siap dalam kondisi suka maupun duka. Artinya, ketika salah satu pasangan terkena PHK akibat pandemi corona, jangan mudah memutuskan janji suci pernikahan. Karena corona adalah salah satu ujian saja. Sampai bertemu lagi pekan depan di program Sorot, mengungkap fakta di balik peristiwa.